terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibadah yang pertama kali dihisab, inna afalilu ma yuhasabu iu ubudu yauma kiamati sholata. Yang artinya sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seorang hamba di hari kiamat nanti ialah sholatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalil wajib sholat, ya ayyuhallazina amanu irakahu wasujudu wa'budu rabbam wa fa'afi khaira la'allakum taf'alun. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Quran Surat Al-Hajj 22 ayat 777. Garis pemisah antara muslim dan kafir. Al-Rahuli wana wa kufri tarku sholat. Yang artinya beda antara seseorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasai. Hikmah disyariatkannya sholat: 1. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah An-Ankabut ayat 45. Mendidik pribadi disiplin. 2. 3. Melatih menjadi pribadi tanggung. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-23. Membersihkan kesalahan dan dosa. 4. Melatih hidup secara tertib dan teratur. 5. Mengajarkan sifat tawadu atau rendah hati. 6. Meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Selanjutnya teman-teman, hukum meninggalkan sholat. Sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, dia kafir atau murtad. Sengaja meninggalkan sholat tetapi masih mengakui kewajiban sholat tersebut, kafir. Amali meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, wajib menunaikan sholat yang terluput itu. Syarat wajib sholat: 1. Islam, berakal, balik, suci dari hadas besar atau kecil, dan sadar. Selanjutnya teman-teman, ada zikir dan doa pada sholat. Sebaiknya menghadap kiblat dengan khusyuk dan tenang. Tempat berzikir itu hendaknya tempat tenang dalam keadaan bersih badannya. Berzikir senantiasa dilakukan pada setiap waktu, kecuali waktu-waktu yang dicualikan oleh agama, seperti ketika buang air, jima, dianjurkan kerendahan hati. Seoyak-oyaknya setiap orang mempunyai waktu tertentu untuk zikirnya. Sholat bagi orang sakit. 1. Sholat dengan duduk. Cara sholat yang berbaring, miring, atau terlentang. Ya teman-teman, saya lanjutkan hukum qadha dan fidyah sholat. Qadha sholat tidak ada dasarnya yang kuat. Jika seseorang tidak dapat melakukan sholat pada waktunya karena halangan syar'i, tertidur, atau lupa, maka tuntunannya ialah mengerjakan sholat itu pada waktu ia telah bangun dari tidur atau ketika ia telah ingat. Begitu pula fidyah, tidak ada satu dasar
pun yang pemerintah kita untuk melakukan jika pun ada bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, hadis riwayat jamaah. Ya, saya lanjutkan. Di sini ada hal yang membatalkan sholat ya teman-teman. Satu, berbicara dengan disengaja. Dua, berbuat suatu yang banyak. Tiga, berada kecil maupun besar. Empat, meninggalkan salah satu rukun sholat atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna. Lima, terbukanya aurat. Enam, terkena najis. Sini saya lanjutkan, mau pendek sholat yang jumlahnya rakaat 4 itu harus ada 4 syarat. Satu, perjalanan yang dilakukan itu bukan perjalanan maksiat atau terlarang. Dua, hendaknya cara kepergiannya itu ada 16 farsa secara pasti, tidak boleh kurang sedikit saja. Empat, berniat qashar ketika takbiratul ihram. 6. 5. Hendaklah orang yang melakukan qashar tersebut sholatnya ada bukan sholat qada. Dan sini lanjutkan, sholat wajib itu dibagi ada 5 ya teman-teman, yaitu 1. Sholat subuh. 2. Sholat zuhur. 3. Sholat asar. 4. Maghrib. 5. Isya. Menurut Al-Ghazali mengatakan sholat memancarkan cahaya-cahaya di dalam hati yang selanjutnya akan merupakan fungsi bagi ilmu mukasyafah yang melalui yang terbuka pintu-pintu langit bagi hamba yang sedang sholat serta dihadapinya dia oleh Allah SWT. Landasan hukum mengerjakan sholat merupakan wajib ya teman-teman. Ini bagi yang muslim yang sudah dikenai beban hukum mukallaf. Jika waktu sholat telah tiba, kewajiban menunaikan sholat tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim yang sudah balik ya teman-teman. Jangan tinggalkan sholat ya teman-teman. Seseorang tidak diwajibkan menunaikan sholat apabila ia beralangan seperti haid, nifas, wilada, dan lain-lainnya. Dalam pelaksanaan sholat tidak boleh diwakilkan oleh siapapun sebab sholat salah satu perintah yang sudah dikehendaki Allah SWT. Sebagai bukti tanda cinta dan kepatuhannya kepada Allah SWT, wajib sholat dan ketentuan waktunya berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Menurut Imam Hanafi, sholat adalah bentuk perbuatan yang terangkai dari berbagai gerakan tertentu, zikir tertentu yang telah maklum dari Rasulullah dengan syarat yang telah tersangkut dan pada waktu yang ditentukan. Teman-teman, sini jangan tinggalkan sholat ya teman-teman. Ya teman-teman, saya lanjutkan ya teman-teman tentang sholat. Sini menurut Jalaluddin Rumi bilang maka sholat adalah simbol seluruh kehidupan seseorang dapat lewat sholat. Kita mendapatkan cahaya petunjuk yang akan datang membimbing kehidupan kita.